Halo, oke, balik lagi di video tutorial Android Studio ini. Mungkin ini adalah part 2 dari tutorial video mengenai materi membuat berpindah dan mini-set activity. Anyway, di video kali ini akan fokus dan sebenarnya sih video kali ini dikhususkan atau ditujukan untuk murid saya pada mata kuliah pemrograman dasar Android. Dan di video kali ini akan membahas tugas dan sekaligus mengtutorialkan tugas yang ada dalam materi ini. Oke, kalau kalian lihat, tugas ini adalah post test pada minggu ke-12 mengenai materi app research. Nah, by the way, materi research Android Studio itu akan dibahas di video selanjutnya. Jadi research itu banyak, kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas tugasnya, yaitu buatlah sebuah aplikasi yang sederhana yang menggunakan berbagai jenis research aplikasi. Ini harus memiliki text view, button, layout, dan image view. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, kita sudah dalam Android Studio. Seperti biasa, buat project baru atau kalau aplikasinya udah ada, lanjut aja. Pada package aplikasi pertama terdapat main activity. Lalu kita pindah ke layout activity, layoutnya gitu, layout si main ini. Nah, akan muncul kayak gini. Ini di bagian kanan previewnya. Nah, tadi kan require-nya tuh butuh text view yang menampilkan string atau menampilkan teks dari string research. Nah, untuk murid saya sih seharusnya udah tahu cara membuat string research dan cara menyimpan string dalam string research. Nah, untuk teman-teman di YouTube, materi ini akan dibahas di video selanjutnya gitu. Jadi stay tune aja. Oke, pertama kita buka dulu folder strings. Di bagian folder values, lalu ada string.xml, lalu kita buka. Lalu kita membuat string resource-nya dengan diawali dengan simbol kurang dari, lalu string name, lalu name-nya apa, untuk dipanggilnya kita kasih aja hello atau enggak name, lalu kurung simbol lebih dari, lalu di tengah-tengahnya kita isi dengan value-nya, kita isi dengan value Alucard. Oke, ada sebuah string namanya Alucard dengan ID atau dengan namanya name. Ini akan kita panggil, tapi biasanya kita akan kasih dengan TV name agar lebih sesuai best practice saja sih. Kalau text view tuh diawali dengan TV atau text view. Lalu kita ulangi lagi, ada values-nya Alucard dengan namanya TV name. Nanti kita panggilnya adalah TV name-nya. Setelah itu kita panggil, lalu kita akan membuat text view. Untuk akses komponen, kalian ketik aja simbol kurang dari, nanti akan muncul komponennya tuh, ada button, layout, image view. Nah, kita akan pakai text view, lalu klik text view itu. Nah, lalu tutup dengan simbol ini, simbol slash sama lebih dari. Nah, lalu width-nya kita isi atau lebarnya kita isi dengan wrap content, tingginya kita isi dengan wrap content. By the way, wrap content sama match parent itu bedanya. Wrap content panjangnya tuh dan tingginya tuh akan berdasarkan sesuai isinya. Misalkan Alucard panjangnya 5 cm misalkan. Nah, kalau kita isi dengan wrap content, maka panjangnya yaitu cuma sekitar 5 cm, dan begitupun tingginya. Kalau match parent itu akan mengikuti induknya itu constraint layout. Oke, balik lagi text view, lalu kita isi atributnya diawali dengan src text. Nah, lalu akan muncul ininya.
autocomplete-nya. Ketik aja Android titik 2 teks, lalu kita isi dengan, biasanya sih kita kan gini, hello world. Lalu kan muncul di previewnya hello world. Nah, ini tidak disarankan karena ini adalah bentuk hardcode, jadi harusnya tuh untuk teks tuh disimpannya di string resource yang tadi gitu. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya kayak gini, add lalu string lalu nama si value tadi itu apa, kan kita namanya name, tv name, lalu akan muncul previewnya alucard kayak gitu. Panggilnya tv name nya kayak gini, name nya tv name, value nya alucard, dipanggil tv name, value nya alucard. Ini error karena dia nggak punya tali atau nggak punya pengikat, karena kita menggunakan layout constraint. Untuk kita kan akan menyimpan si teks ini di tengah, jadi yang kanannya kita tarik ke yang bagian kanan parent, yang kiri juga tarik, yang bawah juga tarik ke bawah, yang atas teks tarik ke atas parent, maka kan di tengah, jadi kiri atas kanan bawahnya saling menarik ke parent kayak gitu, maka kan ke tengah. Kalian boleh buat eksperimen sih untuk menggunakan constraint. Lalu teksnya kita kasih size 20 sp biar agak besar. Lalu ya udah sih kayak gitu aja mungkin. Alucard. Oke. Lalu kita sudah berhasil untuk rules pertama atau requirement pertama. Lalu kita masuk ke requirement kedua, yaitu button yang menggunakan color research untuk latar belakang dan teks. Oke. Untuk warna, kalian boleh akses website berikut, colors.co atau color hunt. Nah, dengan kode warna hex kita akan ngambil yang oranye deh. Lalu balik lagi ke studio. Nah, requirement-nya menggunakan color research. Oke. Di dalam button ya. Jadi warnanya kita simpan ke dalam colors.xml yang terdapat dalam values, dalam research values colors.xml. lalu kalian bikin lagi baru namanya color, name nya apa, kita kasih warna sage aja deh atau orange. Nah, isinya kita kasih pagar, lalu kodenya. Nah, akan muncul kode warna ini. Hex itu, kode warna hex itu diawali dengan pagar. Oke, lalu kita lanjut ke bagian activity main lagi. Kan teks udah, lalu kita kasih button. Lebar tingginya kita kasih warp aja, karena kan kita akan isi warna teksnya dengan teks klik ini. Oke, nah ini hardcode. Nah, kita bikin lagi di string research, string btn, klik value nya, klik, lalu kita panggil teksnya kayak seperti tadi, string btn klik me, lalu bakal muncul klik me. Ini error karena belum ada constraint-nya. Saya ingin si button ini di bawah teks dengan cara yang atas button bulat itu, kalau kalian zoom itu. Nah, atasnya kita tarik ke bagian bawah teks, lalu yang bagian kanan button kita tarik bagian kanan teks, yang kirinya juga. Nah, maka akan berada persis di tengah-tengah teks. Karena kita nggak mau rempet atau mepet banget, kita kasih margin top 20 dp misalkan. Oke, as you can see in this preview does have a two component. Kalau kalian lihat di preview ini ada dua komponen, yaitu text sama button. Ya, berarti requirement kedua udah berhasil. Nah, tinggal
masukin warnanya aja dengan cara background, ketik aja atribut background, lalu kita panggil si warna orange tadi dengan cara color, add color orange atau background tint. Nah, background tint ya, Android background tint, lalu value nya isi dengan add color orange. Nah, lalu akan berubah dengan orange sesuai warna yang tadi kita simpan di color research. Oke. Lalu ke bagian layout menggunakan dimension research untuk padding dan margin. Oke, untuk layout sih bagian layout kita sebenarnya udah pakai layout. Ini constraint layout tadi itu boleh kita skip. Untuk penggunaan dimension sama stringnya nih, kita akan bahas biar videonya nggak terlalu panjang. Simpel aja sih sebenarnya, kalian cukup bikin research baru aja dengan nama dimension apa gitu mungkin, lalu text size nya diisi berapa, PD nya berapa. Nanti ketika kalian menggunakan text view lalu text size nya kalian males ngisi berulang kali, kalian tinggal panggil aja dimensi yang kalian udah tadi bikin. Kira-kira kayak gitu untuk dimensi. Simpel sih sebenarnya. Kita akan bahas yang pentingnya aja dulu. Lalu requirement keempat yaitu image view menggunakan drawable research. Oke, kita akan cari Alucard Mobile Legend. Nah, kita akan gunakan gambar ini. Image view itu kan berarti gambar yang di view gambar gitulah. Ini mungkin kita akan copy image. Copy image boleh. Paste. Nggak bisa. Ya bisa. Nah, jadi copy aja gambarnya atau download dulu, lalu di copy ke research drawable. Nah, ini drawable itu khusus untuk gambar, icon aplikasi kayak gitu. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya tentang drawable ini. Intinya untuk gambar tuh berformat PNG atau JPG disimpannya di drawable kayak gitu. Ada Alucard. Nah, lalu bagaimana menampilkan gambarnya? Cukup mudah. Kalian buka lagi simbol kurang dari, lalu cari atau ketik image view. Nah, lebarnya kalian isi dengan 200 dp mungkin, tingginya 200 dp juga. Lalu untuk akses gambarnya kalian ketik atribut src, Android src, nanti lalu add drawable. Nama gambarnya apa tadi? Kita kan nama gambarnya img, lalu ketik add drawable /img, lalu akan muncul gambar si Alucard ini. Oke, kita akan bikin ke tengah. Caranya mudah sekali. Yang image view ini, yang lingkaran bawahnya ini kita tarik ke bawah, simpan di bagian atas teks. Nah, maka kan persis di atas teks. Bagian kanannya kita simpan di bagian kanan teks juga. Nah, bagian kirinya juga sama. Oke, karena tidak ingin mepet gambarnya, kita kasih margin. Berarti kan ke bawah si marginnya tuh, margin bottom kita kasih 20 dp. Nah, maka kan ada jarak. Jadi tumpuan utama kalau menggunakan constraint itu kayak tadi, saling narik, saling terikat. Jadi tumpuan dari gambar sama button ini tuh si text view ini. Kalau text view-nya kita gerakin atau kita hapus di bagian N-nya, maka akan ikut gerak kayak gitu. Karena si gambar ini terikat sama text view dan buttonnya juga terikat sama text view. Kira-kira kayak gitu kalau menggunakan layout constraint. Oke, kita coba running.
Oke, kita coba running lagi. Tadi ada sedikit problem. Wait. Nah, oke, ini aplikasi atau handphone saya. Kita buka aplikasinya. Nah, ini sudah beres. Terdapat aplikasi pertama yang isinya 3 komponen, image view, text view, sama button. Sudah sesuai dengan requirement tugas berikut gitu. Cukup mudah ya. Sekali lagi ya, untuk research kita akan bahas di video selanjutnya. Folder researchnya itu kayak string research, durable, color, dimension, dan lain-lain. Jadi stay tune aja. Untuk improvement selanjutnya dalam video ini, boleh like dan komen. Terima kasih.